kemarin itu aku juga nggak ngerti kan, abis kita kan lagi di backstage tuh yang belakangnya ini film sirik ini gitu. Nah kita di backstage, jadi pemain-pemain, sutradara, ada pemain utama, sutradara, habis itu Abang Fahmi, habis itu aku, karena habis wawancara kita kan mundur. Nah pas mundur itu, pas kita mau foto-foto gitu ya, terus tiba-tiba dari aku dengar suara dari sebelah kanan, Tessa, An Ya. Jengo gitu kan gue karena shock ya, karena shock gue jadi kayak orang bingung gitu aja, mangap malah gue yang video beredar gue malah mangap kan, gue shock gitu loh, kok ada orang teriak-teriak maki-maki secara itu kan lagi premier filmnya Nikita Mirjani, film sirik itu di sebuah premier film di tempatnya itu, tempatnya harusnya yang enak, yang tenang, ada suara gamelan-gamelan gitu. Tiba-tiba dia ada yang teriakin aku dari sana. Di situ aku kelihatan bodoh, melongo-melongo karena aku nggak nyangka gitu loh. Kok bisa? Gitu loh, kok bisa ada orang yang tamu. Aku juga kan sering beberapa kali hadir di premier. Tapi tidak pernah aku diteriakin begini. Baru kali ini aku diteriakin di premier yang aku merasa aku nggak ada masalah dengan orang. Mungkin dulu orang ini kan bermasalah, dulu pernah di LP-in sama Bang Indra Tarigan, sama Bang Ite pernah di LP-in karena waktu itu dia menyebut yang masalah dengan RB loh, Rizky Bilar. Kan Bang Indra kan kesel dong, namanya dia kenal sama Rizky. Nah gue kan dulu sama Bang Indra kemana-mana tuh bareng, kita ada kerjaan bareng, ada teman bareng. Nah gue bareng ke Bang Indra tuh mungkin dia pikir aku itu mendukung-dukung Bang Indra. Dan namanya gue bersahabat dengan Bang Indra. Abis itu waktu itu dia berantem, oh dia pernah ngelabrak Bang Indra juga tuh. Emang nih anak tukang ngelabrak. Kan dia bilang, dia gue labrak, di mana ada wartawan gue labrak, karena ini orang dia. Nah waktu Bang Indra pun dia labrak. Nah gue nggak ngasih Bang Indra berantem sama dia, gue lerai. Kayaknya masih ada deh di YouTube. Gue lerai. Nah gue lerai, gue giniin dia, katanya kena tangan gue, kena cakar katanya. Nah mungkin feeling gue sakit hati dari situ, atau lagi feelingnya gue lagi ini anak mungkin penyusup. Kenapa gue bilang penyusup? Karena setahu gue di premier itu kita tuh ada wardrobe, ada dress code-nya warna hitam. Dia datang dengan baju warna apa sih, dalamnya warna lain, terus luarnya pakai jaket hitam, tidak sesuai dengan yang dress code yang hadir. Padahal semua yang hadir pakainya hitam. Makanya gue tanya, lu diundang nggak? Kalau nggak diundang lu keluar. Maksudnya gue biarkan kasih gue ngomong, tapi kan gue ditahan sama security, badan gue dipegang ini sampai sekarang sakit badan gue, pegal semua, ditahan sama security gitu. Itu yang bikin gue nggak bisa. Prinsipnya gue deh yang nyerang gue di tempat situ, di situ gue tadinya gue mau ngejambakin dia, mau ngebukin dia karena lu nyerang gue, kena hujan saya. Jadi gue ditahanin sama security, tangan gue ditahan begini, ini sekarang gue nggak enak badan karena pegel semua badan gue. Jangan gue yang ditahan, dia yang ditahan bukan gue gitu loh. Dia enak banget nunjuk muka gue. Tapi ini banyak yang mengatakan kalau ini settingan, Kak. Maksudnya di saat filmnya Niki begini, terus filmnya muncul ya kan, tiba-tiba kakak di lokasi gala premiernya beribut. Banyak yang mengatakan ini settingan untuk film. Seperti apa nih mungkin? Itu sah-sah aja, orang mau ngomong settingan, itu sah-sah aja. Tapi kalau settingan, tidak mungkin saya mau diunjuk-unjuk muka saya. Maaf ya, itu saya ini kita nggak jadi sombong saya kan. Saya ini maaf bukan sekelas dia yang pengangguran. Ya sorry, suami saya ada profesi. Muka saya diunjuk-unjuk gitu. Saya kalau itu setting saya tinggal, itu buat apa saya dibayar untuk itu gitu loh. Tapi saya dihajar yang saya tidak siap. Ya jadi gimana nih mungkin settingan lanjutin? Nah oke. Jadi di sini ini makanya gue mau jujur aja, gue mau tanya lawyer ini apa ini bisa masuk, kayak dia tuduh aku, dia kan ada wawancara, dia tuduh aku katanya memberikan katanya aku dua kaki, dia penggiringan opini, dia tuduh aku dua kaki, terus dia tuduh lagi aku pansos sudah pasti dia teriak, tapi waktu dia wawancara dia tuduh lagi aku menyebarkan berita hoax soal yang 1000 tiket aku berbagi.
1.000 tiket aku berbagi dari tabungan anak aku loh. Anak aku dulu bermasalah sama Nikita Mirzani. Anak aku yang mengeluarkan uang untuk membeli tiket itu. Dia bilang itu penggiringan publik dan itu nggak benar. Tidak benar, itu bohong. Secara tiket itu sudah ada di link bio aku. Di link bio aku TikTok sama Instagram sudah ada dan tinggal klik. Dan tadi sore itu sudah 563 orang yang ambil itu tiket. Tinggal 423an lagi. Dari mana aku bohong? Gitu loh. Itu sudah dia menuduh aku penyebaran berita hoax. Jadi terus abis itu dia menyerang aku itu, aku seorang wanita di situ berdiri, aku tidak melakukan apa-apa. Aku juga memakai baju adat, di situ dia menyerang kehormatan seorang wanita. Jadi aku mau tanya sama lawyer, dari mana pasal aku bisa mengambil celah buat dia? Berarti kejadian kemarin membuat Kak Tessa benar-benar ingin membawa Satria ke jalur hukum ya? Kalau enggak, ini orang terus-terusan. Kalau enggak aku giniin, aku harus kasih dia. Kalau enggak dia akan terus-terusan di mana? Kan kita nggak tahu kita mau dimanapun berdiri. Kita kemana aja gua siap loh. Sampai aku jujur gemeter habis itu wawancara sama Reben juga ada kayaknya. Aku seolah-olah ada yang nyamperin. Sampai aku ngeliat ke kiri. Jadi trauma. Ya trauma lah. Aku wawancara sama Reben apa unlock, aku sampai ngeliat lagi takut dia nyamperin aku. Sampai aku bilang, aku dia nyender deh di dinding biar gak ada nyamperin aku gitu. Kan aku jadi takut. Jadi aku seorang wanita disamperin sama dia, bagaimanapun bentuk dia laki-laki. Gitu loh. Aku jadi trauma sama wawancara kemarin ya di tempat itu ya, kalau sekarang sih enggak. Di tempat itu aku trauma karena aku takut didatangin lagi, kan 2 kali didatangin gue. Itu loh menurut gue. Oke, mungkin terakhir Kak Tessa, ada pesan gak sih buat Satria sendiri? Kan mungkin sekarang Kak Tessa udah mulai mau ngambil langkah hukum ya. Iya. Dan mungkin di sana juga dia kan kayak nggak takut sama segalanya. Gimana nih mungkin? Saya nggak ada orang nggak takut sama segalanya. Lu boleh aja ngomong nggak takut sama segalanya. Sekarang gue tanya, lu dibayar siapa? Lu ngaku. Karena kalau gue ngambil langkah hukum, lu akan keluar, lu dibayar siapa? Udah, itu aja. Lu dibayar siapa? Gue mau tahu lu dibayar siapa. Dibayar siapa lu sampai lu menyerang kehormatan gue, berdiri depan umum, lu kata-katain gue lo. Di depan umum, gue ini seorang wanita, lu kalau gue injek lu kemarin tuh gue rasa gue nggak salah karena lu yang nyerang gue dan gue nggak ngerti dan gue nggak siap. Makanya gue kelihatan bodoh, kelihatan tolol banget gue di setiap video yang beredar. Gue melongo doang. Setelah gue sadar, baru gue sadar gila gue diginiin gitu. Oke. Dia bilang yang gue babi. Oke, makasih.